Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anita Sastri Kirana dengan NIM 2410943001 dari jurusan Teknik Lingkungan di kelas Pengelolaan Kualitas Lingkungan kelas A kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup sekaligus menjelaskan prioritas dan pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Permasalahan pertama yaitu masih banyaknya tumpukan sampah pasar yang berada di sekitar pemukiman warga. Masih banyaknya sampah liar yang tercemar di lingkungan sekitar menjadi faktor utama mengapa banyaknya masyarakat yang mengeluh akan tingkat kesehatan mereka yang semakin menurun. Selain itu, sampah liar yang mencemari lingkungan juga menunjukkan dan mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan itu masih sangat rendah. Selain itu, tata lahan yang masih tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan beberapa area publik yang tidak seharusnya menjadi tempat pembuangan sampah justru menjadi spot pembuangan sampah oleh beberapa masyarakat sehingga dapat mengganggu keestetikan dan juga kenyamanan masyarakat sekitar. Lalu juga masih banyaknya sampah yang belum dimanfaatkan sebagai sumber daya atau energi justru tercemar liar di lingkungan sekitar masyarakat sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat tersebut. Beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu yang pertama ada pendekatan sosial dan partisipatif di mana kita diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan melalui kampanye, penyuluhan maupun edukasi. Yang kedua itu ada pendekatan ekonomis seperti memberikan insentif dan mendorong pelaku usaha daur ulang sampah menjadi produk bernilai ekonomis. Selain itu juga dapat menerapkan sistem pembayaran retribusi sampah yang adil dan profesional. Yang ketiga itu ada pendekatan teknis seperti menyediakan tempat sampah yang memadai, pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, hingga penggunaan teknologi tepat guna seperti penggunaan kendaraan pengangkut sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Lalu ada pendekatan tata ruang, di mana penataan pemukiman warga sehingga akses pengangkutan sampah bisa lebih mudah dan penetapan lokasi TPS dan TPA yang sesuai telah direncanakan. Yang terakhir itu ada pendekatan hukum dan kelembagaan yang dimana pemerintah atau instansi terkait dapat meningkatkan kapasitas SDM di Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait hingga adanya pengawasan ketat dari pihak tersebut. Permasalahan kedua itu adanya pencemaran air sungai dan akibat CPO dan limbah. Terjadinya tambahan minyak mentah atau crude palm oil (CPO) dari pabrik pengolahan yang berada di hulu sungai menyebabkan beberapa perubahan pada permukaan sungai seperti warna yang berubah menjadi hijau kecoklatan, bau busuk, dan ratusan ikan mati. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan itu pertama adalah pendekatan ekonomis, yaitu dengan menerapkan sistem pajak atau retribusi yang lebih tinggi bagi perusahaan yang menghasilkan limbah CPO dan limbah lainnya yang melebihi baku mutu, dan juga mendorong pengembangan industri daur ulang limbah CPO menjadi produk bernilai ekonomis seperti biogas ataupun pupuk organik. Yang kedua itu ada pendekatan teknologis, di mana dengan mendorong penggunaan teknologi pengelolaan limbah CPO yang lebih canggih seperti sistem aerobic digestion untuk menghasilkan biogas dan mengurangi beban pencemaran. Permasalahan ketiga itu pencemaran pantai Tampak Paderi akibat sampah terhadap kelestarian laut. Setelah diselidiki, terdapat berbagai jenis sampah di sepanjang pinggir pantai Tampak Paderi yang masih mengandung bahan kimia. Hal tersebut menyebabkan rusaknya habitat alami biota laut dan juga menurunkan kualitas wisata bahari. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu yang pertama ada pendekatan partisipatif, yaitu membentuk dan mengajak kelompok-kelompok yang terdiri dari warga sekitar, nelayan, pelaku wisata, dan lain sebagainya untuk aktif dalam kegiatan pembersihan pantai dan edukasi kepada masyarakat wisatawan. Lalu yang kedua ada pendekatan edukatif, yaitu mengadakan kampanye kesadaran tentang dampak negatif sampah terhadap ekosistem laut dan pariwisata hingga memanfaatkan media sosial, spanduk, dan media lainnya untuk menyebarkan informasi.
Yang ketiga ada pendekatan ekonomis, itu dengan mendorong usaha daur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomis seperti kerajinan tangan atau bahan baku industri lainnya. Atau dapat juga membentuk bank sampah di sekitar pantai untuk mengumpulkan dan mengolah sampah plastik. Yang keempat ada pendekatan ekologis, yaitu melakukan penanaman dan tumbuhan pantai lainnya untuk memperkuat ekosistem pantai. Yang terakhir itu ada pendekatan teknologis, di mana menggunakan teknologi pengumpulan sampah yang efisien, seperti jaring pengumpul sampah di muara sungai. Permasalahan terakhir yaitu banjir yang bermula dari rusaknya daerah aliran sungai. Permasalahan ini dimulai dari terdapat dua faktor yang berjalan bersamaan, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh adanya curah hujan yang sangat ekstrim, sedangkan faktor manusia disebabkan oleh terbentuknya proyek tambang, perkebunan, dan perumahan. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu yang pertama pendekatan berbasis ekosistem seperti melakukan reforestasi, konservasi tanah, dan pengendalian erosi di wilayah DAS air Bengkulu, hingga pengelolaan lahan basah yang berfungsi sebagai penyimpanan air alami. Yang kedua itu ada pendekatan partisipasi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program pengelolaan banjir. Yang ketiga ada pendekatan terpadu, yaitu adanya penataan tata ruang yang mempertimbangkan risiko banjir dan daya dukung lingkungan, hingga pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, termasuk pengendalian erosi dan sedimentasi sungai. Dan yang terakhir itu ada pendekatan adaptif, yaitu memantau dan mengevaluasi efektivitas program secara berkala, juga mengembangkan sistem peringatan dini banjir yang akurat dan integrasi. Di sini saya akan menyimpulkan skala prioritas dari 4 permasalahan yang saya jelaskan sebelumnya. Prioritas utama yaitu ada yang pertama tumpukan sampah pasar di pemukiman warga, yang kedua itu pencemaran air sungai akibat CPO dan limbah, yang ketiga pencemaran pantai Pareri akibat sampah terhadap kelestarian laut, dan yang terakhir itu adalah banjir yang bermula dari rusaknya daerah aliran sungai. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.